Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, masih bersama dengan Jutek Bongso, kuasa hukum dari 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Kita akan sama-sama menyimak pernyataan dari salah satu ahli yang dihadirkan dalam persidangan kemarin. Kalau menurut jadwal dari LPSK, habis dari Kebonwaru, Jelekong, langsung ke Subang. Para terpidana sendiri ini akan melakukan pendaftaran PK sendiri kapan? Ya, kami mohon maaf. Kami akan mencoba menghadirkan statement atau pernyataan dari salah satu ahli yang dihadirkan dalam PK sidang dari 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki yang berlangsung kemarin. Kalau itu misalnya hubungannya dengan sangkaan tadi seperti ditanyakan tadi berencana, sebut saja itu menjadi pembunuhan berencana karena mengambilkan mati, itu memang pelakunya bisa seperti yang disebutkan tadi ya, beberapa dan sebagainya begitu. Tapi tetap juga kalau dalam menggunakan pasal 55 terutama yang terkait delik penyertaan itu pasti ada pelaku utamanya siapa. Dan pelaku utama itu yang dialah yang punya tadi disebutkan iktikat jahat untuk melakukan pembunuhan. Kalau tadi ada 3 orang itu sepakat untuk melaksanakan niat jahatnya. Tapi kalau ada pelaku yang lain yang pelaku itu adalah turut serta, ya niat jahatnya adalah turut serta melakukan tindak pidana terhadap 3 orang tadi. Sehingga tanggung jawabnya adalah dia turut serta. Nah, memang di dalam prinsip dalam penegakan hukum terkait dengan yang pertama adalah pelaku utama dan pelaku turut serta itu nggak ada apa-apanya kalau pelaku utama tidak ditangkap atau tidak diadili. Ya. Maka tadi kalau ditanyakan bagaimana kalau pelaku utamanya 3 orang itu nggak ditangkap dan tidak bisa diadili bahkan menghilang. Tapi yang diadili hanya pelaku turut serta. Nah, bagaimana dia turut serta terhadap pelaku utama? Pelaku utamanya nggak ada. Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Kita juga menunggu bergabung dengan kita pakar hukum pidana Muzakir yang kemarin menjadi salah satu ahli dalam persidangan PK 6 terpidana. Selamat malam Pak Muzakir. Oke, baik, saya ke Pak Jutek Bongso lagi. Pak Jutek Bongso, ini kalau mengamati dari keterangan Pak Muzakir kemarin bahwa pelaku penyerta tidak bisa dihukum kalau pelaku utama tidak ditangkap atau tidak diadili, atau bahkan hari ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan awal bahwa bahkan pelaku utama itu fiktif. Nah, artinya Anda sudah cukup sangat optimis Pak Jutek bahwa PK ini akan bisa dengan mudah dikabulkan? Kalau secara materi, secara novum dan yang hal kekhilafan dan kekeliruan dan juga novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP 163 itu kami jelas ya, kami yakin. Ya, apalagi tadi keterangan saksi ahli pidana Profesor Muzakir kemarin sampaikan. Saya sampai ibaratkan, saya tambahkan di sidang tersebut kemarin, ibarat orang dituduh mencuri, yang menampung barang curiannya ditangkap, tapi orang yang mencurinya tidak pernah ketangkap, bahkan diduga fiktif. Saya mau tanya, barang yang dibilang itu terus orang dihukum atas penada itu bagaimana? Ya, kalau disebut mencuri kan harusnya pencurinya dapat dulu, ya kan? Hasil pencuriannya dijual ke orang yang menerima itu baru bisa disebut penada. Ya, kalau sekarang penadanya dihukum, ya yang menampung hasil kejahatannya dihukum, gitu kan, saya ibaratkan begitu. Pelaku utamanya enggak ketemu, bahkan hilang, nggak pernah ketangkep. Gimana kira-kira adil nggak? Kan gitu kan? Ah, ini yang saya ibaratkan pelaku utama, aktor intelektual dari 340 pembunuhan berencana ini nggak pernah tertangkap, bahkan kesan fiktif ya dinyatakan tidak. Dan ingat loh bahwa Andi ya, yang ini yang katanya menyebarkan SMS dari Sudirman. Pada Andi itu orangnya ada apa enggak, dari hutan mana dia? Nggak, sampai sekarang nggak jelas. Iya. Ya, sekarang berarti kalau memang itu nggak ada pelaku utama, di mana merencanakannya? Ya, di mana kapan mereka merencanakannya? Itu hanya berdasarkan SMS katanya ke Sudirman, ditunjukkan ke Andi tunjukkan ke teman-teman.
Sekarang ini semua yang dihukum itu nggak kenal siapa tuh Andi. Iya. Lah terus di mana? Ya, apalagi Andi yang disebut dengan Dani, dengan Peggy berperan besar membawa tubuh Vina ke mana? Kembali ke flyover yang membonceng tubuh mereka yang sudah tidak bernyawa si Peggy itu. Ya pertanyaannya bagaimana? Apa terbang? Gitu kan. Jadi jalan cerita itu udah ada lagi, udah gitu loh. Iya. Jadi itu yang saya bilang, oh ini harusnya sudah runtuh ya. Dari saksi mencabut yang menyatakan tidak ada, barang bukti tidak ada, prosedur yang dilalui awal melakukan penyidikan ini salah, tidak didampingi PH, ya kan? Orang disiksa dulu baru mengaku, lalu sekarang barang TKP juga tidak berkesesuaian dengan apa yang diutarakan. Sekarang berubah-ubah, kan bingung sendiri dia sekarang. Makanya pengacaranya bingung sendiri. Warung jadi 6 meter, jadi 220, kadang nggak ada cerita lagi, Iya. gitu kan? Baik. Itu loh. Baik, Pak Jutek, tapi kalau kemarin kami mendengarkan keterangan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana di sini, mereka masih sangat yakin bahwa itu pembunuhan, mereka punya foto-foto kondisi korban dengan versi yang memang jauh lebih parah dengan versi yang kita lihat dari tim kuasa hukum 6 terpidana. Kemudian bahkan kita melihat kan memang perbedaan foto itu kalau dari tim kuasa hukum 6 terpidana kondisi korban cukup bersih, sementara dari tim kuasa hukum Ibtu Rudiana terlihat kondisi yang cukup parah seperti dipukuli. Nah, komentar Anda seperti apa, Pak Jutek? Saya harus tanya dia gambar di mana, nanti ketemunya siapa tahu saya mau ikutan itu cara rekayasa ininya fotonya di mana. Ya, karena yang kami ambil itu adalah foto orang yang adil di rumah sakit dari temannya Eki, temannya Vina. Itu mereka nggak kenal dari pengacara. Kalau itu hadir ada foto lain, itu kan sulap lagi nanti, Mbak. Baik. Ya, jadi banyak hal lah, sudah lah, nggak apa-apa aja, berkoar-koar aja, bilang aja mereka ini nggak apa-apa, kita capek kita untuk apa, untuk membantah-bantah, ya saya hanya ingin membuktikan, saya hanya menghadirkan jalan cerita yang benar, gitu kan. Iya. Ini loh faktanya. Ya, bahwa ini mereka ini dari proses pertama salah, barang bukti nggak ada, mereka tidak dampingi, mereka disiksa, sekarang bingung sendiri. Kenapa? Mengarang cerita yang tidak benar. Apalagi sekarang kalau nanti di TKP, nanti hari Jumat, Mbak. Ya, coba nanti datang, kita akan tunjukin sama hakim, coba di mana muternya, di mana berencananya. Coba mungkin nggak, terus diperkosa di tempat kayak begitu, mungkin nggak kondisinya dipakein lagi bajunya terus begini. Kondisinya terus dipakai semua bersih terus kayak ini mungkin enggak. Ini Kita mau lihat dengan berarti hari Jumat itu akan ada seperti semi rekonstruksi begitu ya Pak Jutek? ya kita harapkan begitu kalau Oke. dikabulkan ya, Iya. kalau dikabulkan. Oke. Ya Kalau kan kita bermohon. Baik, kalau untuk besok rencananya akan ada saksi Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman. Itu kira-kira apa yang nanti akan Anda hadirkan, pernyataan-pernyataan apa yang diharapkan? Ya sama dengan Pak Yogi lah, kan mereka ini kan saksi fakta ya. Iya. Kan mereka 2016 lalu yang menangani mereka, kayak Pak Yogi kan kemarin kita tanya, kapan Anda terima kuasanya, kondisi pertama ketika Anda melihat mereka itu bagaimana, kan kami nggak lihat. Iya. Mereka menyaksikan, oh iya masih ada bekas luka-luka, itu aja kami mau confirm. Oke. Kok didampingi nggak selama pemeriksaan? Enggak. Mau kan gitu. membuktikan bahwa ada penyiksaan dalam proses penyelidikan begitu kira-kira ya Pak Jutek? Dan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Baik. Selama proses itu aja kita mau buktikan. Karena kalau menurut itu aja, menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, ya jurisprudensi ini sesuatu yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung. Kami hadirkan begitu banyak. Kalau Mahkamah Agung masih konsisten, harusnya bebas ini. Oke. Nggak usah lihat fakta yang lain. Oke, baik. Pak Jutek, kira-kira berapa banyak lagi saksi yang akan dihadirkan sampai kemudian nanti selesai sidang PK ini? Kami pikir, kami harapkan Jumat untuk yang 6 terpidana itu yang udah terakhir ya, hari Jumat ya. Oke. Kami harapkan itu yang terakhir. Kita harapkan ya, mudah-mudahan. Ya, karena kami lagi menunggu juga ada barang bukti baru 1. Ya, biar nggak berkoar-koar, katanya itu ekstraksi temunya dari mana, ini dari mana, karena kami bukan tukang sulap, kami harus buktikan dari mana itu gitu loh. Oke, jadi ada Kan satu gitu barang kan? bukti yang baru lagi berarti ya Pak Jutek? Iya, Oke, iya, baik. iya, Baik. mudah-mudahan ya. Terakhir Pak Jutek, untuk PK Sudirman seperti apa? PK Sudirman besok mulai sidang, biasa pembacaan memori PK. Ya, kami akan membacakan memori PK, peninjauan kembali. Lalu nanti kita lihat tanggapan dari termohon ya, walaupun dibilang nggak ada, tapi karena
diminta aja begitu oleh Pengadilan Negeri Cirebon, ya kami ikuti saja gitu kan. Kami udah protes, tapi kan keputusannya ada di Pengadilan Negeri Cirebon ya selaku ini ya. Jadi kami semacam pengulangan sebenarnya ya Pak Jutek? Ya, untuk Sudirman ini agak spesifik ya, agak spesial dia. Karena yang selama ini kita teriak-teriak sama dia kan, nah nanti mungkin agak beda lah. Seperempatnya lah beda. Oh, seperempatnya beda. Oke. Baik, kita sama-sama saksikan nanti seperti apa Pak Jutek. Tapi terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana jalannya sidang lanjutan besok. Ya. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Jutek. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda berikut.